Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Beberapa hari belakangan ini memang gencar kabar yang tersiar mengenai masalah ijazah dari Jokowi. Nah, hal ini memantik perseteruan antara mereka yang pro dengan Jokowi dengan yang kontra dengan Jokowi. Namun yang menariknya di sini adalah ada salah satu akun YouTube atau YouTuber ya, seorang YouTuber yang menggunakan nama channel Dialektik. Nah, dialektik ini menariknya adalah ternyata setelah diselidiki secara lebih mendetail, dia ini ya dibilang pro dengan Jokowi tidak, dibilang kontra dengan Jokowi tidak gitu. Jadi ada beberapa videonya yang kami lihat, sepertinya dia juga menyanjung Jokowi dan juga Prabowo. Namun khusus di ijazah ini, dia sepertinya memang kontra dengan Jokowi ya, di mana dia terlibat adu konten ya bisa dikatakan. Kalau adu mulut kan secara langsung. Nah, ini adu konten dengan seorang konten kreator juga yang dengan nama Dian Sandi Utama, yang ternyata dia adalah seorang kader dari PSI. Nah, di sini mereka saling adu klaim mengenai apakah memang ijazah Jokowi ini patut dicurigai atau tidak usah dicurigai, karena memang sudah fix kalau memang Jokowi pernah berkuliah di sana dan ada ijazahnya. Nah, hal inilah yang menjadi dunia media sosial ini jadi seru ya. Nah, di sini di video ini kami sudah jahit, kami sudah membuat rinciannya bagaimana awalnya dialektik ini membuat konten, lalu dibalas oleh Dian Sandi Utama dan juga dibalas lagi oleh dialektik. Jadi sangat menarik sekali gitu. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Oh, jadi menurut Buzzer Soloraya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Nah, sekarang kenapa yang upload Buzzer? Kenapa bukan Jokowi sendiri yang upload? Emang boleh begitu? Tapi ada yang lucu loh. Kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Silahkan dinilai sendiri. Jokowi itu. Dan dia pikir mengupload ijazah Jokowi sama dengan Jadi si Gondrong ini kemarin bikin narasi, katanya satu foto dipakai buat 3 keperluan: ijazah SMA Jokowi, ijazah buat buku nikahnya Jokowi, sama ijazah universitasnya Jokowi. Oke. Padahal di masa itu ya wajar aja yang kayak gitu, orang bokap gue juga kayak gitu. Nih, foto nikah bokap gue nih. Nah, ini foto ijazahnya bokap gue. Emang kayak gini yang namanya zaman dulu, Gondrong. Gimana ya? Zaman dulu tuh orang pada miskin-miskin lah. Bokap gua aja miskin, mungkin anak tentara doang kok. Ya kayak gini masih mahal, orang nyetak foto, buat fotonya aja mahal, apalagi ya nyetaknya juga mahal. Ya sama-sama mahal lah. Bokap gua juga mungkin nggak mampu kalau buat yang kayak gitu buat setiap ada event dia foto, setiap ada event dia foto. Ya kayak gitulah. Terus yang lo bilang itu ijazahnya SMA-nya Jokowi, itu bukan ijazah SMA, bos. Itu tuh buku buku alumni. Foto di buku alumni. Ini foto di buku alumni ini. Nah, ini kan lu bilang ini ijazah SMA, ini foto buku alumni. Ya, terus lu waktu itu di X juga katanya buku alumni ini salah gara-gara SMA-nya Jokowi salah. Di buku ini banyak yang salah emang. Ini buku tahun 88 nih, pakai mesin cetak. Ya zaman itu kan wajar aja lah, orang nggak kayak zaman sekarang. Salah dikit tinggal diedit, diprint ulang. Ini foto salah nih, foto ditempel nih. Karena dia nggak bakal bisa ini ulang, nggak bakal bisa ngedit lagi. Kalau udah salah ya salah cetak ya harus ditempel doang foto nih. Ibaratnya nih kan kayak gini kan nih foto nih tempel nih. Nah, bokap gua aja salah namanya di sini. Bokap gua nih salah namanya nih, Tia Sarana. Tuh. Nama bokap gua Setio Sarono. Ya udah. Nih jasa pautan UGM-nya bokap gua nih. Nah. Makanya gua bilang, apa sih lu udah giring-giring? Sekarang lu bilang lagi kalau katanya
kalau ijazahnya Jokowi, ya sekarang logika aja deh. Lu kan pernah kuliah ya bos ya? Lu pernah kuliah kan? S1 reguler itu bro. S1 reguler tuh kayak anak SMA. Lu hampir setiap hari ketemu teman-teman lu. Kalau Jokowi ngibul ya, Jokowi ngibul nggak pernah kuliah di sana. Di periode 80 sampai 85 itu, pasti ada orang yang pernah kuliah di sana, pasti ngoceh. Gua nggak pernah lihat nih presiden kuliah bareng gua, pasti ada yang ngoceh. Logika lu dipakai aja bro. Lu tuh pingin apa ya? Pingin giring terus, pingin misalnya pingin goreng terus masalah ini. Ya nggak ada urusannya lagi Jokowi harus nunjukin ijazahnya depan lu. Emang ada kewajiban apa? Nggak ada. Nggak ada kewajiban, kecuali kalau lu pengen lihat langsung ijazahnya Jokowi. Karena ijazah itu kan cuma satu ya, dipegang sama alumnus ya. Kalau lu pengen ya, lu lihat ijazah asli Jokowi, lu nanya baik-baik ke Jokowi, Pak, lihat ijazah Bapak dong yang asli. Soalnya kalau saya nggak lihat, hati saya sakit banget Pak. Ya lu ngomong aja gitu. Siapa tahu Jokowi mau ngasih lihat ke lu. Jokowi nggak punya kewajiban kok ngasih lihat ijazahnya ke publik. Presiden juga nggak ada yang kayak gitu. Kecuali untuk keperluan administrasi. Misalnya dia lagi mau ngelamar sesuatu. Kayak dia mau ngelamar jadi presiden. Buat persyaratan di KPU ya dia butuh diverifikasi lah ijazahnya. Atau enggak dia mau ngelamar kerja di mana, diverifikasi lah. Tapi itu juga cuman sama HRD. Nggak ada sama orang-orang di kantor yang ditunjukin ijazah gua. Cerdas dong woi. Gondrong doang. Buset dah, emang kader PSI bener-bener sumpah. Ini video gua soal postingan dia tentang ijazah Jokowi. Oh, jadi menurut Buzzer Solor Aya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah sebuah kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Terus dia balas begini. Jadi si Gondrong ini kemarin bikin narasi, katanya satu foto dipakai buat 3 keperluan, ijazah SMA Jokowi, ijazah buat buku nikahnya Jokowi, sama ijazah universitasnya Jokowi. Oke. Padahal di masa itu ya wajar aja yang kayak gitu, orang bokap gue juga kayak gitu. Nih, foto nikah bokap gue nih. Nah, ini foto ijazahnya bokap gue. Emang kayak gini yang namanya zaman dulu, Gondrong. Kagak nyambung goblok. Mau heran tapi kader PSI. Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan banyak sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Ya. Soal laporan KPK. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Ya, itulah tadi rentetan video ya, saling klaim atau saling membalas antara influencer yang bernama Dialektik, nama channelnya, dan juga Dian Sandi Utama yang kami ambil dari Twitter. Nah, di sini masalah ijazah Jokowi ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama bergulir karena memang masalah ini ya bisa dikatakan tidak selesai-selesai. Ya, kami juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan ini, namun bisa dikatakan sudah ada korban mengenai ijazah Jokowi ini, yaitu yang pertama adalah Gus Nur. Dia sempat dipenjara pada tahun 2023 atau yang bernama lengkap Sugi Nuraharja. Nah, selain daripada Gus Nur, Bambang Trimulyono juga sempat dipenjara ya. Kami juga tidak paham apakah sudah keluar apa belum. Namun pada saat itu belum ada bisa dikatakan somasi dari Jokowi bahwa andaikan ada yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu akan dipenjara. Namun
Kami juga tidak paham bagaimana prosesnya sehingga kedua orang itu akhirnya dipenjara. Dan pada beberapa hari belakangan ini tersiar kabar yang bisa teman-teman lihat dari video terakhir ya, di mana Jokowi pada akhirnya sepertinya panas dengan keadaan ini dan beliau melalui pengacaranya akan menyeret ya mungkin ada seseorang yang diincar ya, atau mungkin semua influencer yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu akan diseret pengadilan. Nah, Jokowi juga tadi belum lengkap ya, dia mengatakan silakan tanyakan ke pengacara. Jadi hal ini ya bisa dikatakan menjadi anti klimaks karena memang ijazah Jokowi ini sepertinya terus dipertanyakan seiring berjalannya waktu. Namun tentu saja penilaian apakah benar Jokowi berada di sana tentu harus ada orang yang benar-benar kompeten dan juga ada bukti yang nyata ya. Karena memang kalau kita mau melihat dalam kondisi yang netral, yang berkompeten ini siapa? Ya tentu saja mereka orang-orang yang pada saat itu menjadi penanggung jawab mengenai keluar atau dikeluarkannya suatu ijazah mahasiswanya. Dan tentu saja bukan hanya satu orang, karena kalau satu orang itu bisa saja bisa diapakan lah gitu, maksudnya diintimidasi atau diapakan. Jadi kita tentunya ya penasaran ini dengan hal ini ya. Kalau memang harus masuk ke pengadilan, ini akan jauh lebih seru karena semuanya akan menjadi terbuka lebar. Yang menuduh itu berarti fitnah, yang membela andaikan nanti akhirnya benar, ya berarti memang dia berkata dengan kebenaran. Namun yang membela ini bila ternyata akhirnya salah, ya berarti dia hanya membela dan cuap-cuap yang ya entahlah, mungkin dia mengincar posisi komisaris atau apa, kita tidak tahu. Jadi intinya kita akan menunggu sampai dengan ini jelas, benar-benar jelas, dan kami harap ini benar-benar akhirnya menjadi ranah daripada pengadilan mengenai apakah ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau tidak, apakah Jokowi memang benar-benar pernah berkuliah di UGM atau tidak. Kita tunggu saja. Kita tidak bisa mengklaim menuduh kalau itu ijazah Jokowi asli ataupun membela bahwa ijazah Jokowi itu asli ya. Jadi kita tidak bisa menuduh kalau ijazah Jokowi itu palsu, atau tidak bisa membela kalau ijazah Jokowi itu asli sampai dengan benar-benar pengadilan yang memutuskan. Jadi kita tunggu saja, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu ikut-ikutan membela yang ini atau yang itu, karena memang ya sepertinya bila memang kita tidak berada dalam tempat tersebut, ya kita sepertinya tidak layak. Tapi kalau mau seru-seruan ya terserah juga. Karena memang ini lagi FOMO ya, masalah pembicaraan dengan Jokowi. Namun karena kami tidak memiliki data atau apapun bukti nyata, kami tidak bisa mengklaim kalau ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kontra dengan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, atau pro dengan mengatakan ijazah Jokowi itu asli? Kalau memang ada yang sempat tahu masalah ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu dari Project. Belum memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.